Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufan Lala Agung dengan NIM F1D1212041. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penerapan langsung dan tidak langsung geotermal. Apa itu geotermal? Geotermal atau energi panas bumi adalah energi panas yang berasal dari dalam bumi. Panas ini terbentuk dari tiga bagian. Yang pertama itu panas sisa pembentukan bumi. Yang kedua, panas akibat pelurahan radioaktif mineral. Yang ketiga, panas dari magma yang di bawah permukaan. Panas tersebut memanaskan batuan dan air di bawah tanah, sehingga menghasilkan air panas, uap atau fluida panas bumi yang dapat dimanfaatkan manusia. Apa itu pemicu geotermal? Geotermal dipicu oleh panas dari magma yang memanaskan air tanah di bawah permukaan bumi. Air yang terpanaskan ini berubah menjadi air panas atau uap, lalu terjebak dalam batuan melalui rekahan dan patahan. Kombinasi panas, magma, air tanah, dan struktur geologi inilah yang membentuk energi panas bumi. Penerapan geotermal. Penerapan geotermal adalah cara memanfaatkan energi panas bumi untuk berbagai kebutuhan manusia. Secara umumnya, penerapannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, penerapan atau pemanfaatan langsung. Yang kedua, penerapan pemanfaatan tidak langsung. Pemanfaatan langsung geotermal adalah penggunaan panas bumi tanpa diubah menjadi listrik, melainkan langsung memanfaatkan panas dari air panas atau uap untuk kebutuhan sehari-hari, industri atau pertanian. Contoh pemanfaatan langsung: pemandian air panas, hot spring. Panas bumi digunakan langsung untuk fasilitas wisata, rekreasi, dan terapi kesehatan. Contohnya, yang pertama itu ada di Siater, Jawa Barat, Indonesia. Salah satu lokasi wisata air panas terbesar. Yang kedua ada di Batur, Bali, Indonesia. Pemandian air panas dengan sumber langsung dari aktivitas gunung api. Yang ketiga di Blue Lagoon, Islandia. Spa geotermal terkenal di dunia. Airnya berasal dari sistem panas bumi lokal. Contoh langsung, pengeringan hasil pertanian, geothermal drying. Panas geotermal digunakan untuk mengeringkan produk pertanian agar lebih cepat dan efisien. Contohnya yang pertama itu ada di Dieng, Jawa Tengah. Pemanfaatan uap panas bumi untuk mengeringkan cabai, kentang, dan sayuran. Yang kedua di Iceland Agriculture Program, memanfaatkan panas bumi untuk mengeringkan rumput dan pakan ternak. Yang ketiga ada di Geysers Region. Panas bumi dari geotermal dimanfaatkan untuk pengeringan bahan pertanian skala kecil oleh komunitas lokal. Selanjutnya, budidaya ikan. Panas bumi menghangatkan kolam budidaya sehingga suhu stabil dan pertumbuhan ikan lebih cepat. Contohnya, yang pertama itu ada di Lahendong, Sulawesi Utara. Pemanasan kolam menggunakan air geotermal untuk ikan nila dan lele. Yang kedua itu ada di Nevada Fish Farm, Amerika Serikat. Pemanfaatan geotermal untuk budidaya tilapia dan trout. Yang ketiga itu ada di
Hungry Geothermal Aquaculture memanfaatkan sumber panas bumi untuk budidaya crab dan catfish. Contoh penerapan langsung: pemanas rumah kaca, greenhouse heating. Panas bumi menjaga suhu greenhouse agar tanaman tumbuh optimal meski cuaca dingin. Contohnya, yang pertama itu ada di Iceland Geothermal Greenhouse, menanam tomat, paprika, dan pisang menggunakan panas geothermal. Yang kedua itu ada di New Zealand Geothermal Greenhouse, mendukung produksi bunga dan sayuran. Yang ketiga itu ada di Jawa Barat, riset pemanas greenhouse menggunakan fluida panas bumi. Yang selanjutnya, industri proses heating. Panas dari geothermal dipakai untuk proses pemanas dalam pabrik. Contohnya, yang pertama itu ada di pabrik penggilingan kayu di Dieng, Indonesia, memanfaatkan panas bumi sebagai sumber pemanas. Yang kedua ada di Sudan, dari plant menggunakan panas bumi untuk pasteurisasi susu. Yang ketiga, food processing plant di California, memanfaatkan steam geothermal untuk pemanasan proses makanan. Penerapan tidak langsung, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Penerapan tidak langsung geothermal adalah pemanfaatan panas bumi dengan cara mengubahnya menjadi listrik melalui pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Pada proses ini, uap atau air panas dari dalam bumi diambil melalui sumur produksi, kemudian digunakan untuk memutar turbin yang terhubung ke generator sehingga menghasilkan listrik. Setelah keluar dari turbin, uap dikondensasikan dan airnya diinjeksikan kembali ke dalam reservoir untuk menjaga tekanan dan keberlanjutan sumber panas. Contohnya PLTP di Indonesia, PLTP Kamajong. Keberlanjutan sumber panas, derajat dan sarula, sedangkan contoh di luar negeri meliputi The Geysers di Amerika Serikat dan Helios di Islandia. Pentingnya pemanfaatan geothermal. Pemanfaatan geothermal penting karena menyediakan energi terbarukan yang bersih, sehingga stabil dan dapat beroperasi 24 jam tanpa bergantung pada cuaca. Energi ini menghasilkan emisi rendah, membantu mengurangi polusi, serta memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan potensi besar di Indonesia, geothermal juga membuka peluang ekonomi dan pembangunan di daerah sekitar. Baiklah, terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.